Eh, baik, pada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kesempatannya. Kita ini kembali mengadakan acara webinar yang ketiga. Temanya sama, menyambut tahun ajaran baru New Normal. Ini pemateri kita ini ada dua. Yang pertama itu Dr. Nikadek Suryani SE Iskom MM. Nah, beliau ini dosen di Universitas Mahasaraswati itu di Bali. Beliau ngajar di Pascasarjana S2-nya. Nanti akan membawakan materi basic HRM for non HR. Sebenarnya ilmu tentang manajemen, tapi bisa nanti kita kaitkan tentang pendidikan. Karena kan sejatinya manajemen itu kan mengatur kan. Jadi kita mengatur mahasiswa, mengatur siswa-siswi juga. Yang kedua ini pemateri kita Pak Nawawi MPD. Nah, beliau ini dosen IKIP PGRI Pontianak Kalimantan Barat. Nanti beliau akan membawakan materi media pembelajaran di era neo normal. Bagaimana nanti terus saksikan hingga selesai lab kita. Oke, mungkin sedikit itu saja ya Pak Nawawi sama Ibu Nikadek Suryani. Ini sudah nggak sabar lagi nih, mau memaparkan materinya nih. Oke, langsung saja saya kembalikan ke moderator untuk memimpin kegiatan webinar nasional 3 pada hari ini ya. Dari yang pertama dari Dr. Nikadek Suryani SE-Sikom MM yaitu Basic HRM for non HR4, dan yang kedua oleh Bapak Nawawi SPD MPD yaitu media pembelajaran di era neo normal. Kepada Ibu Dr. Nikadek untuk menyampaikan materinya kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk moderator bisa didengar ya suara saya. Saya akan mencoba untuk share screen untuk materi saya. Bisa dilihat, Pak moderator? Bisa dicek dulu ya. Baik. Bapak Ibu, senang sekali saya ada di sini. Selamat datang, bertemu lagi. Saya duduk di Bali. Di Bali masih aman kondisinya, jadi masih banyak yang work from home. Tapi di Bali kita terasa banget karena pandemik ini, karena airport kita ditutup. Setelah itu turis belum ada, sehingga orang-orang banyak dirumahkan, karyawan khususnya. Tapi kami melakukan banyak perubahan-perubahan khususnya dalam perekonomian, banyak wirausaha yang muncul, dan pemerintah juga banyak memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat di sini. Baiklah, kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang HRM. Mungkin masih apa ya? Mungkin Bapak Ibu guru masih sedikit awam gitu ya, makanya saya akan memaparkan untuk bisa dimengerti apa sih HRM. Banyak orang yang bekerja, banyak orang yang sudah menjadi bu guru atau pak guru mungkin, tetapi dia tidak tahu bahwa statusnya itu sebagai karyawan. Haknya, tugas HRD itu apa yang harus dia lakukan karena statusnya menjadi seorang pegawai. Hari ini kita akan mengenal sedikit saja karena ini basic HRM untuk non HR. Jadi yang tidak HR mempelajari tentang apa itu HRM. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai pemaparan. Baiklah, mungkin banyak yang bertanya apa sih HRM? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang istilah HRD. Atau dalam sebuah organisasi, misalnya dalam sekolah-sekolah ataupun dalam universitas, HRD itu adalah bagian personalia Bapak Ibu. Kalau tidak personalia, dia akan bagian kepegawaian sering disebut. Atau bagian yang mengurus karyawan, mengurus administrasi guru, mengurus gaji, mengurus absensi. Nah, itu bagian-bagian daripada HRD. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Jadi HRD itu adalah bidang sumber daya manusia atau divisi yang mengatur serta mengembangkan sumber daya atau kemampuan seluruh karyawan atau pekerja yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, apa sih peran dari seorang HRD dalam sebuah organisasi
tersebut atau dalam sebuah perusahaan. Peran HRD sangat penting sekali Bapak Ibu. Seandainya dalam suatu organisasi tidak ada yang namanya HRD, maka karyawan tidak ada yang mengurus. Tidak saja hanya dengan administrasi kekaryawanan, contohnya datang, absen, sakit, lembur, ataupun kepangkatan mungkin, ataupun kenaikan jabatan. Nah, itu adalah peranan penting di mana HR itu harus ada. HR itu harus berperan atau harus melakukan tugas-tugas itu untuk menangani siapa sih yang ada di organisasi, untuk menangani karyawan, untuk menangani pegawai, atau istilahnya untuk menangani orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Itu perannya sangat berarti sekali. Misalnya kita minta surat keterangan, Bapak Ibu guru misalnya, minta surat keterangan kerja atau surat keterangan untuk melengkapi proses kenaikan jabatan. Nah, itu HRD yang harus menyiapkan. Atau masa kerja misalnya, Ibu pengen diskusi, kontrak kerja Bapak Ibu habis, ataupun Bapak Ibu minta data karyawan, ataupun tunjangan misalnya, tunjangan lainnya belum ada. Nah, itu salah satu juga peran-peran HRD di dalam sebuah organisasi. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui itu. Termasuk juga bagaimana hak Bapak Ibu menjadi seorang karyawan. Misalnya, saya karyawan sebuah sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan kontrak saya seperti apa? Hak saya apa saja? Kewajiban saya apa saja? Apakah saya dilindungi Undang-Undang Tenaga Kerja? Apakah saya dibayar lembur? Nah, itu peran balik Bapak Ibu sebagai pegawai, sebagai karyawan dalam sebuah organisasi yang harus Bapak Ibu ketahui. Di mana bisa konsultasi? Ya HRD. Orang pertama yang harus dihadapi oleh karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi adalah HRD. Atau istilahnya banyak yang mengatakan, oke, bagian personalia, atau bagian kepegawaian, atau bagian administrasi, atau bagian apa. Mungkin setiap organisasi menyebutnya dengan berbeda-beda. Baiklah, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab HRD itu apa saja sih, agar Bapak Ibu misalnya sebagai pegawai nggak bingung, oh saya harus nanya nih kemana nih? Saya punya pertanyaan ini, saya harus melengkapi administrasi saya, kemana saya harus bertanya? Nah, agar tidak salah kamar, makanya ini kita harus mengetahui tugas dan kewajiban HRD di dalam pengadaan karyawan, Bapak Ibu. HRD itu mempunyai tugas pengadaan karyawan, misalnya, oh saya kekurangan guru di sekolah ini, oh saya kekurangan dosen. Nah, yang berperan mengadakan ini adalah HRD. Bagaimana dia mengadakan? Mungkin dengan dia akan berkonsultasi dengan setiap prodi. Setiap prodi dia akan, oh saya ini kekurangan karena mahasiswa saya sekian, persentase dosen saya harus sekian, saya butuh dosen yang S3 sekian, atau saya butuh dosen S2 sekian. Siapa yang mencari? HRD. Ya? Siapa yang menyeleksi? HRD. Dari HRD, dari awal pengadaannya, sudah datanya sudah lengkap, sudah spesifikasinya, sudah syarat-syaratnya memenuhi. HRD baru dilempar ke atasan, lebih atas, atau kepala sekolah yang menginterview terakhir, ataupun rektor yang menginterview terakhir, karena ini tahap awal itu selalu ada di HRD dalam pengadaan karyawan. Nah, berikutnya tentang pengembangan karyawan. Bapak Ibu sebagai guru juga perlu dikembangkan ya. Jadi siapa yang mengembangkannya? Tugasnya ini bagian personalia atau bagian kepegawaian. Oh, jadwal sekarang pelatihan. Oh, Bapak Ibu harus dikirim untuk mengikuti pelatihan ke sini, ke sana. Programnya ini. Kalau tidak pelatihan, Bapak Ibu harus mengikuti mungkin workshop dalam beberapa hari atau praktikum. Yang jelas proses pengembangan karyawan ini adalah ada berbagai macam, sehingga tugas HRD ini adalah membuat jadwal-jadwal terkhusus untuk program-program mereka. Selanjutnya apa?
evaluasi kinerja. Mungkin Bapak Ibu guru pernah dievaluasi, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi itu juga tugasnya HRD. Bagaimana rencana kerja, apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan? Evaluasi diri misalnya, atau evaluasi pihak atasan atau pihak rekan kerja. Itu seharusnya tugas seorang HRD. Kalau di organisasi swasta, organisasi besar, dia peranannya sangat penting dalam evaluasi. Tapi kalau dengan guru atau dosen, dia akan mengisi form-form khusus untuk dilakukan sendiri. Akan dibantu dengan seorang personalia juga dalam pelengkapan administrasi. Tugas selanjutnya, nah, penyelesaian perselisihan. Pastilah ada, misalnya setiap karyawan baik organisasi swasta ataupun pendidikan selalu terjadi perselisihan-perselisihan. Siapa yang menangani pertama? Datang ke meja HRD sebelum dilanjutkan dengan manajer di atasnya. Perselisihan terjadi banyak hal, misalnya pemberian gaji tidak sesuai dengan kontrak misalnya, atau perselisihan jam kerja melebihi kontrak yang ditentukan. Perselisihan tidak saja administratif, tetapi perselisihan bisa jadi di antara karyawan. Perselisihan karyawan dengan atasan atau perselisihan antar karyawan. Ini harus datang ke meja HRD terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti ke atasan. Jadi HRD harus mengumpulkan bukti-bukti daripada perselisihan untuk bahan laporan ditindaklanjuti ke atasan. Jadi Bapak Ibu tidak salah divisi atau tidak salah bagian kemana nih, saya ada masalah nih misalnya, saya ada masalah ini harus, jadi meja yang Bapak Ibu tuju itu adalah meja HRD. Selanjutnya apa? Pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan contohnya pemberian mungkin BPJS, Bapak Ibu juga berhak untuk itu. Di sekolah, organisasi swasta, dimanapun, besar, kecil, dan sebagainya itu udah aturan pemerintah. Pemeliharaan Bapak Ibu dipelihara dalam artian kesehatan ya. Bapak Ibu plus suami atau istri plus anak. Setelah itu BPJS TK. Nah itu pemeliharaan gimana lagi? Asuransi lainnya mungkin. Atau THR. Atau ada bonus. Atau nilai mengajar. Ya, dengan seperti itu HRD perannya sangat berat sekali di sini Bapak Ibu ya. Dia yang menentukan pada saat Bapak Ibu, oh jadwal mengajarnya sekian, oh total sekian, dirupiahkan menjadi sekian, dia akan lapor ke accounting. Jadi hal-hal kegiatan pemeliharaan seperti itu misalnya juga olahraga atau dalam kegiatan kekeluargaan itu ada beberapa proses pemeliharaan karyawan. Selanjutnya pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja juga tugasnya HRD Bapak Ibu. Misalnya dia sudah kontraknya habis atau dia melanggar aturan berat, harus diputus hubungan kerja. Siapa yang punya tugas? HRD yang harus menyiapkan semua dokumen-dokumen atau bayaran-bayaran, karena dalam pemutusan hubungan kerja harus ada pesangon dan hitungan-hitungan bonus dan sebagainya. Tugasnya bagian personalia. Ya, jadi semoga Bapak Ibu ada bayangan ini apa sih tugas dan tanggung jawab HR, dan kalau saya sebagai pegawai itu kemana saya harus menghadap, ke mejanya siapa nih kalau saya menghadapi permasalahan penghasilan terkait dengan status saya sebagai seorang karyawan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. HR Administration ini adalah pekerjaan administrasi yang selalu dilakukan oleh HR atau divisi HRD atau divisi personalia. Bapak Ibu perlu ketahui agar Bapak Ibu juga sebagai karyawan, status karyawan di sebuah organisasi itu bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi pekerjaan administrasi HR. Kontrak kerja pertama. Setiap karyawan harus selalu diikat dengan yang namanya kontrak kerja. Entah itu karyawan harian, entah itu karyawan mingguan, entah itu karyawan bulanan, entah itu apalagi tahunan. Jadi kontrak kerja itu adalah kunci bukti tertulis Bapak Ibu bekerja dalam sebuah organisasi. Berdasarkan kontrak kerja, Bapak Ibu sebagai pegawai mengetahui
hak saya apa? Kewajiban saya apa? Karena di kontrak kerja dijelaskan. Kewajiban mengajar sekian jam per minggu. Jadi hak Bapak Ibu juga ditulis. Oh, mengajar sekian jam seminggu diberikan fee ataupun honor sekian. Misalnya sekarang kewajiban setiap hari Minggu misalnya. Ditulis semuanya. Setahun sekali memberikan laporan ini, harus upload ke sini. Harus membuat bahan ajar. Harus membuat semuanya kewajiban ditulis dalam kontrak. Dan kakak hak para Bapak Ibu juga misalnya dan sekian dapat gaji pokok sekian dapat semuanya ditulis di dalam kontrak kerja. Jadi kontrak kerja persiapan ini adalah disiapkan oleh bagian HRD. Berikutnya data karyawan. Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang mengetahui kenapa pentingnya administrasi data karyawan ini. Sangat penting Bapak Ibu. Pengalaman saya pernah jauh, saya pernah di Papua Barat, karyawan di sana cukup banyak, ratusan mungkin sampai 500. Setelah itu saya harus lewat pulau-pulau saya. Nah, perlunya apa? Data karyawan. Karena apa? Dari data karyawan akan diketahui kemana emergency khususnya yang harus dihubungi siapa nih. Apalagi di daerah ya, kemarin ada karyawan yang sakit, siapa yang harus dihubungi. Di data karyawan kan ada ya, data yang harus dihubungi pada saat emergency. Nah itu perlu banget Bapak Ibu, jangan menyepelekan ya, dalam artian misalnya pengurusan pajak. Suami atau istri yang bekerja, beda nilai pajaknya kalau punya anak 1, punya anak 2. Data karyawan juga diperlukan untuk BPJS. Siapa saja yang ditanggung? Nama istri, nama suami, anak juga. Jadi data karyawan ini detail daripada dilengkapi dengan formulir-formulir biasanya yang harus diisi, dokumen-dokumen yang harus disertakan, misalnya KTP, KK, NPWP, dan sebagainya. Biasanya data karyawan ini disimpan oleh bagian HRD dalam sebuah folder ataupun soft copy ataupun hard copy. Selanjutnya, proses administrasi. Proses administrasi ini menyangkut juga Bapak Ibu penggajian, ya, dan juga prosedur-prosedur kerja. Administrasi prosedur kerja itu tertulis. Misalnya pada saat mungkin prosedur mengajarnya gimana nih, Bapak Ibu akan dikeluarkan seperti pandemik, harus mengajar online. Itu tugas saya itu membuat sebuah prosedur. Kalau di universitas itu kan prosedur dipegang oleh UPM ya. Unit penjaminan mutu, dia yang membuatkan sebuah prosedur penerimaan karyawan, prosedur penerimaan dosen, prosedur misalnya online mengajar, dan prosedur-prosedur lainnya. Banyak prosedur, jadi tugasnya itu adalah di dalam organisasi itu HR. Tetapi di dunia pendidikan biasanya divisi khusus karena prosedurnya lebih banyak. Kalau di organisasi normal, misalnya di sebuah perusahaan-perusahaan swasta ataupun asing, biasanya dia HRD itu yang mengeluarkan prosedur. Bapak Ibu, mari kita bahas sedikit saja tentang job analysis. Mungkin pernah mendengar ya, job analysis, description, specification. Kita bahas sedikit saja karena ini terlalu general sekali untuk hanya diketahui yang non-HR ya Bapak Ibu. Job analysis. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seorang accounting pada sebuah organisasi. Saya akan berikan contohnya misalnya. Job analysis ini apa sih? Menetapkan uraian jabatan, pekerjaan, persyaratan jabatan, dan aspek lain terkait jabatan tersebut. Bagian accounting. Saya berikan contoh. Di sana akan diuraikan. Bagian accounting itu apa sih? Bekerja dengan siapa sih? Dia harus koneksinya di bagian apa? HRD. Contohnya, ada sebuah posisi HRD staff. Koneksi HRD dalam sebuah koneksi kerja itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam sebuah struktur organisasi pasti ada. HRD koneksinya kemana nih? Oh, dia harus kerjasama dengan accounting. Dari laporan HRD absensi akan dikirim ke accounting untuk dibayar. Nah itu uraian pekerjaan atau sebuah jabatan dalam sebuah organisasi. Misalnya kasir. Kasir koneksinya ke
accounting, dia harus menyiapkan laporan keuangan. Atau kasir koneksinya ke bagian purchasing, pembelian. Atau kasir koneksinya kemana nih? Alurnya. Ya, itu namanya job analysis. Bagaimana dengan job description? Job description itu adalah uraian pekerjaan Bapak Ibu. Saya jadi guru nih, uraian pekerjaan saya apa? Mengajar, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan bahan praktek, menyiapkan kelas, membimbing anak didik. Ya, jadi itu ada uraiannya. Accounting misalnya, oh harus membayar listrik, membayar telepon, membayar gaji, membayar lembur. Atau HRD misalnya, menyusun jabatan, absensi juga, menyusun, menghitung gajinya, menghitung lemburnya. Itu setiap jabatan, entah itu staff, entah itu manajer, itu diuraikan. Nah, terakhir, job specification. Specification itu artinya spesifik daripada sebuah jabatan. Misalnya accounting. Oh, saya perlu accounting nih. Apa spesifikasi? Dia harus brevet A. Dia harus S1 accounting dari universitas terkemuka misalnya. Dia harus berpengalaman 3 tahun. Dia harus pernah bekerja di finance misalnya. Dia harus bisa menyiapkan laporan keuangan. Nah, itu adalah syarat-syarat apa sih yang dibutuhkan agar seseorang bisa menjabat atau menduduki jabatan posisi tersebut. Misalnya guru, syaratnya apa? Usia tidak boleh lebih dari ini, pendidikan harus seperti ini, atau pernah misalnya bekerja atau menjadi guru atau menjadi tenaga pendidik non guru misalnya, ataupun harus bisa membuat bahan ajar dan sebagainya. Itu adalah spesifikasi daripada sebuah jabatan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih pengadaannya? Ini adalah proses rekrutmen. Bapak Ibu sudah tahu, tadi kita sudah sebutkan pengadaan karyawan sebuah organisasi dari proses rekrutmen. Sumber tenaga kerja, apakah dari internal, misalnya ada lowongan guru, oh dari internal guru nih, si A ada temen nggak dengan syaratnya seperti ini, dia minta koneksi, dia minta hubungan dari internal. Terus berikutnya proses seleksi, lihat administrasinya, oh sesuai kok, dia tamatnya, oh baru 3 tahun lalu tamat. Apakah kita akan ambil yang baru 3 tahun lalu tamat atau sudah S2-nya 10 tahun lalu? Nah, 10 tahun lalu kita lihat, sudah tersertifikasi nggak? Atau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan nggak? Atau masih update nggak? Dengan kita bandingkan yang tamat misalnya 2 tahun, 3 tahun lalu. Nah, ini seleksinya administratif. Sesuai nggak yang kita butuhkan? Setelah itu barulah persiapan administrasi. Sebelum dia datang bekerja pada kita, harus administrasi. Oh, suruh dia melengkapi data keluarga, suruh dia mengisi formulir data karyawan, suruh dia masuk jam sekian mungkin. Setelah itu baru administrasi. Oh, ini kontrak Bapak ya, bacakan kontraknya sebelum tanda tangan. Nanti penggajiannya setiap tanggal sekian ya, Bapak ngumpul nomor rekening ya. Nah, seperti itu di administrasi sekali. Orientasi dan penempatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Orientasi, misalnya ada orang baru datang nih, ujuk-ujuk masuk organisasi kita, tetapi kita nggak tahu, dia bingung. Ini perusahaan apa? Nah, perusahaan HRD-nya harus bisa, oh Bapak ini adalah sekolah kita seperti ini, kepala sekolah kita namanya ini ruangan kepala sekolah kita di sini, ruangannya. Kalau Ibu perlu dengan keuangan di sini ya Bu, kalau Ibu ngisi ruang gurunya di sini ya Bu, atau ruangan ini segini, guru-guru ada sini. Jadi orientasi ini adalah menjelaskan sebelum dia masuk ke bekerja pada sebuah organisasi, agar dia tidak blank, tidak tahu, dia bingung nih organisasinya apa. Jadi sebelum ditempatkan, baru Bapak Ibu harus memberikan, seorang HRD ya, memberikan orientasi. Bapak Ibu mengajarnya besok jam sekian ya, kelas yang Bapak Ibu bimbing sekian. Jadi jumlahnya sekian. Mungkin jelaskan anak didiknya seperti ini, usia anak didiknya. Jadi rata-rata kemampuan anak didik seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, sudah semua materi saya sudah sampaikan. Kami persilakan untuk penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di Indonesia. Terima kasih tadi dari Dr. Nika Dek Suryani, terima kasih Bu atas pemaparannya. Jadi ada juga gambaran bagi saya juga pemahaman mengenai HRD. Di materi saya kali ini, saya akan menyampaikan mengenai media pembelajaran di era new normal atau di era pandemi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, tentu sudah banyak yang mengikuti webinar-webinar series yang lainnya mengenai media. Apalagi baru-baru ini ada webinar series dari Dirjen GTK yang mungkin juga membahas mengenai media new normal. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran di era new normal. Nah, ini adalah pembelajaran di SD Negeri 29 ID Ketemu Hulu, yang dimana di SD ini letaknya di perbatasan, sedangkan di sebelahnya adalah pembelajaran biologi. Kami menggunakan metode praktikum di alam, jadi alamlah menjadi sumbernya. Anak-anak membuat materinya dari alam-alam yang ada di sekitar, benda-benda yang ada di sekitar, kemudian kita buat preparatnya. Jadi pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian telah berubah menjadi pembelajaran daring. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kesiapan sekolah, bagaimanakah kesiapan kampus di era new normal. Mungkin ada beberapa orang tua siswa yang meragukan bahwa pihak sekolah ini sudah siap, bahwa pihak dinas ini sudah siap. Apakah kesiapan yang sudah dilakukan? Nah, transformasi pembelajaran ini harus diberitahu. Salah satunya yaitu melalui media pembelajaran. Di mana berdasarkan peraturan yang ditandatangani oleh 4 menteri, keputusan bersama 4 menteri ya pada bulan Juli 2020, ada beberapa zonasi yaitu kuning, orange, merah, di mana diharapkan tatap muka diubah menjadi daring. Nah, sedangkan di beberapa tempat yang zona hijau sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk sekolah, ya, dimana ketika KBM 2020 akan dilaksanakan sebentar lagi, sekolah harus sudah menyiapkan semuanya, mulai dari cuci tangan, bagaimana ritme masuknya, apakah kelas 1, 2, 3 ataukah 4, 5, 6 di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda, bagaimanakah shift gurunya, bagaimanakah pembagian materinya, bagaimanakah modulnya, semua harus sudah dipersiapkan. Maka waktu yang ada sekarang ini sebelum KBM dijalankan, di start atau dimulai, adalah waktu yang dimana Bapak Ibu guru akan bersibuk. Selain mengikuti webinar series, juga mengikuti pelatihan, Bapak Ibu juga mempersiapkan bahan-bahan yang Bapak Ibu siapkan untuk nanti mengajar di sekolah masing-masing. Nah, di sini media pembelajaran yang paling murah, yaitu yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah, contohnya paling mudah adalah diagram. Bapak Ibu dari sekarang bisa membuat berbagai macam diagram, contohnya untuk biologi. Nanti ditugaskan siswa itu membuat diagram mengenai pertumbuhan tanaman. Jadi dibuat pembelajaran itu harus menarik. Jadi siswa merasa bahwa tidak harus ke sekolah, tetapi di rumah saja memang sudah mendapatkan pengetahuan dari Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu guru juga bisa meminta siswa membuat poster mengenai cuci tangan, poster mengenai COVID. Jadi Bapak Ibu guru mulai dari sekarang siapkan semua ini, termasuk bulatin. Nah, yang paling mungkin Bapak Ibu bisa buat adalah komik. Mungkin di Korea Bapak Ibu sudah biasa mengenal adanya webtoon. Nah, kalau di kita biasa di koran itu ada bagian kolom kecil, itu ada gambar sketsa, gambar komik yang berada di bagian bawah. Nah, Bapak Ibu sekarang juga bisa menggunakannya dalam pembelajaran. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak teks, ya kadang anak itu bosan. Terlalu banyak membaca teks yang terlalu panjang, karena kemampuan membaca atau anak itu untuk dia konsentrasi itu sekitar 5-10 menit. Sedangkan yang lain mereka pasti ingin yang lain. Maka karena mereka tidak di sekolah dan tidak diawasi oleh guru, peranan orang tua sangat dibutuhkan. Maka melalui pembelajaran salah satunya menggunakan comic strip, aplikasi yang ada di handphone. Nah, Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran. Misalkan pembelajaran biologi menggunakan bahasa daerah menggunakan comic strip. Nah, Bapak Ibu bisa mengembangkannya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing dan mudah dipahami siswa.
Nah, jadi bahasa daerah di sisi budaya juga naik, kemudian materi ibu juga tersampaikan. Tapi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Nah, yang bahasa Inggris juga bisa menggunakan bahasa Inggris dalam pembuatan komiknya. Aplikasinya sudah ada di beberapa Play Store, jadi tinggal kita download saja. Kemudian media bahan cetak. Nah, buku setiap kali masuk pasti anak diminta mengambil buku di perpus, ya kan? Mereka berbondong-bondong ke perpus, ngambil satu paket buku dibawa pulang. Tetapi kadang juga siswa diminta untuk membeli LKS. Nah, di saat era pandemi ini diharapkan Bapak Ibu membuat modulnya sendiri, ya. Contoh di sini kami dalam tim biologi, kami rata-rata itu dua orang. Jadi tim kami ini 2 orang. Kami mengembangkan modul praktikum. Jadi salah satunya di sini modul praktikum sistematika vertebrata yang kami kembangkan, di mana modul ini saat ini kami kembangkan dengan 2 cara. Yang pertama modul yang memang buku yang kami cetak, kemudian ada juga e-modul. Kenapa kami kembangkan 2 ini? Karena untuk modul yang e-modul siswa praktikum sendiri di rumah. Jadi memang sengaja dibuat e-modul ini di mana siswa itu bisa praktikumnya di rumah, tidak harus ke sekolah. Semua sudah ada di situ. Seperti tadi dikatakan bahwa media membantu siswa dalam belajar. Kalau tidak ada media, maka sulit untuk membantu siswa ini memahami materi yang disampaikan. Karena media itu salah satunya di sini Bapak bisa ketahui bahwa dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Ada siswa yang auditory, Bapak Ibu sekalian. Auditory itu suka dia hanya mendengarkan. Ada juga yang visual. Visual itu dia sukanya yang melihat gitu. Dia dengan melihat dia langsung cepat menangkap. Ada juga siswa yang kinestetik. Dia itu ingin sesuatu yang menggerakkan anggota badannya, seperti menuang ini, memasukkan ini, atau mungkin membedah, atau mungkin yang lain. Jadi kecepatan setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, kalau di sekolah kita masih bisa mengawasi Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah bagaimana? Maka peranan orang tua itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di era pandemi ini. Jadi modul yang Bapak Ibu berikan itu atau bagikan nanti bisa juga diketahui oleh orang tua, dan juga misalkan juga disesuaikan dengan kecepatan kemampuan siswa masing-masing. Jadi kalau memang sekolah itu siswanya inputnya kurang, maka ibu jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, atau mungkin copy paste tapi ibu Bapak Ibu sekalian tidak meresumnya dulu. Jadi bahasa yang mungkin ada di internet mungkin tidak sesuai bagi anak kita di sekolah, maka kita bisa menurunkannya. Nah, kemudian dilengkapi dengan gambar ataupun warna-warna yang cerah. Nah, kemudian jangan lupa dilakukan revisi atau perbaikan setelah selesai misalkan modul itu diberikan. Jadi tahun depan mungkin materi yang ke depan akan lebih baik. Next. Nah, di sini ada beberapa kanal yang Bapak Ibu bisa pakai. Mungkin ada rumah belajar, sudah tahu Bapak Ibu rumah belajar. Di situ semua ada, mau mata pelajaran apapun rumah belajar ada, dan kebanyakan juga video juga ada. Kemudian ada Office 365, mungkin dari Bapak Ibu dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau mungkin dari PGRI, atau mungkin dari komunitas-komunitas lain juga sudah menggunakan Office 365. Kemudian ada juga TVRI, saat ini TVRI bekerja sama dengan Kemendikbud, Ruang Guru, kemudian ada YouTube. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa seperti mahasiswa kami ini, karena mahasiswa kami juga sebagian besar adalah mahasiswa daerah, jadi kami menggunakan yaitu paling mudah, paling murah adalah WhatsApp. Jadi kami menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran. Kemudian belajar di rumah itu tidak berarti memberikan tugas yang banyak kepada mahasiswa. Ini yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Kadang tuh anak tuh jenuh tugas terus. Nah, mungkin tugas itu bisa dibentuk yang lain, seperti contoh misalkan Ibu menggunakan PJBL, Project Based Learning. Ibu menggunakan PBL, Problem Based Learning. Ibu meminta mereka membuat tarian, mereka membuat nyanyian tentang materi. Jadi belajar itu lebih mengasyikkan ketika ada di
rumah. Nah, ketika nanti misalkan setelah Juli nanti keputusannya adalah masuk, maka Ibu juga harus bersiap. Kalau masuk itu bagaimana? Protokol apa yang harus disiapkan? Apakah sekolah sudah menyiapkan semuanya atau belum? Next. Nah, di media pembelajaran di era pandemi ini, Bapak Ibu harus memperhatikan kondisi geografis sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang posisinya di kota, sinyalnya kuat, maka gunakan aplikasi tadi. Tapi kalau misalkan tidak, seperti beberapa tempat di perbatasan, di daerah 3T, tertinggal jauh terluar, bahkan ada mahasiswa kami yang dari pulau, jadi itu harus dicari yang ekonomis. Jadi mereka itu kendalanya di sana itu memang sinyal. Kemudian media itu yang Bapak Ibu buat harus sesuai dengan karakteristik materinya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, sesuaikan dengan materinya. Yang paham materi dan kompetensi adalah Bapak Ibu sekalian. Tentu kami sebagai dosen akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam apa? Dalam validasi misalkan. Pak, saya butuh validasi, Ibu bisa ke tempat kami Bapak Ibu sekalian, atau mungkin WA, atau mungkin ngirimkan email ya, pengajuan validasi, kami akan membantu validasi. Nah, di mana validasi ini juga membantu Bapak Ibu apakah media yang sudah dibuat ini sesuai atau tidak. Kalau belum, bisa dilakukan revisi untuk medianya bisa lebih bagus. Setelah itu bisa diseminasi atau mungkin nanti diperbanyak. Nah, media evaluasi di era pembelajaran ini penting sekali. Karena apa? Karena setelah Bapak Ibu memberikan materi, tentu butuh evaluasi. Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam media ini. Contoh, kami menggunakan Google Form, kami menggunakan quizzes, kami menggunakan angket online. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.